Jadinya ngelihat Popeyes harus benar-benar berhati-hati, tapi lihat adanya pressure di awal untuk Dewa United pun ini udah mulai terasa. Output damage yang bisa dikasih dengan kombinasi antara Yeskel dan juga Widdy harus diwaspadai. Iya, oke, sama-sama. Popeyes dengan emblem tank ternyata ya, dan dia menggunakan Wilderness Blessing di sini. Jadi ya lumayan tanky untuk Popeyes-nya, mungkin bakal bisa ngebadanin beberapa hits juga. Tapi ya tetap harus berhati-hati berhadapan dengan satu hero ya. Aurora yang memang Aurora di sini untuk teamfight impact kalau memang panjang bakal berbahaya nantinya buat tim Liquid ini. Karena kalau mereka mau nabrak mereka kena efek stun-nya, efek bekunya. Iya, Gak bisa bergerak dan bakal bisa dimakan nih dengan Ray juga. Oke, sedikit surprise sepertinya karena seorang Ray kali ini setengah darah langsung menghilang. Tapi ini Link yang punya mobility cukup tinggi juga untuk saat ini. Objektif akan segera muncul juga di dekat sisi XP. Jadi mungkin rotasi ke area XP ngebantu sedikit entah itu karena seorang Sorizo ataupun Aran akan memperluas lah chance mereka untuk bisa ngedapetin objektif turtle. Yap, dan Sorizo berhadapan dengan Aran ini ya masih bisa dimenangkan lah oleh Aran juga. Sebenarnya tergantung dari bagaimana ya untuk melakukan setup di awalnya. Tapi Demonic Impact yang dimana untuk hit yang kedua bakal mengeluarkan Astarosai. Kita bakal membuat juga ultimate dari Popeyes bakal aktif. Nah ini dia nih untuk kontes ke arah turtle-nya. Sejauh ini memang baru hanya ada seorang Widdy saja sih. Tapi Widdy gak boleh juga nih Nevin. Sembarangan dia ngebuka badan seperti itu. Ini berbeda karena dia masih butuh Aran terlebih dahulu. Kalau Aran udah mulai masuk ke dalam dan Favian udah ngebuka, baru dia boleh ke poking. Kalau dia makin lama-lama ke poking, nah ini berbahaya. Lihat tuh dimana Aran di garis depan. Coba untuk melakukan zoning out. Visionnya masih terlalu jauh terhadap dimana Ray belum ada. Tampaknya retributionnya kali ini di tangan dari seorang kedua belah jago tampaknya bukan. Sedangkan sebaliknya Ray berhasil melakukan satu point kill. Hijumi yang menjadi korban selanjutnya. Aran benar-benar mengamuk dan membuat para pasukan dari tim Liquid. Kali ini setidak pertukaran 1 untuk 1 yang sangat tidak adil adalah Favian sebagai jungler. Turtle juga tadi dapetnya sama Yeskel ya. Retribution yang gagal ternyata dari seorang Ray ini akan cukup terasa sih sebenarnya dari objektif. Tapi kalau ngeliat predictions, Wawa solo fighter. Wawa versus everybody. Kali ini semua menuju ke arah tim Liquid. Mampukah Wawa menampar kita semua? Mari kita saksikan karena tadi gak menutup kemungkinan bahkan Geek Farm ya. Iya. Tadi ya Geek Farm yang menampar kita semua 6-6-nya. Iya, apalagi kalau ngelihat posisi klasemen sebenarnya kan Dewa United lebih di atas ya. On point di depan sana menghentikan pergerakan dari para pasukan dari tim Liquid. Yeskel kembali menjadi korban keganasan. Di mana para pasukan dari tim Liquid sebenarnya untuk menjangkau ke arah Yeskel itu jauh loh. Jauh banget. Tapi karena Mueza maksa pakai flicker, akhirnya Yeskel udah gak punya jalan lagi untuk pulang. Yep. Ya worth it lah ya, satu flicker, tukar flicker, apalagi dapatnya sosok mid lane yang tadi udah terbukti mengganggu di perebutan objektif, akan mahal banget harganya buat Dewa United. Namun Hijube juga harus mulai aware nih dengan posisi adanya seorang Widdy, meskipun masih di level yang kelima, tapi kalau misalnya ditempelin berat juga Om. Iya, nggak bakal bisa kabur ya, dan bahkan bisa memaksakan untuk menggunakan battle spell nanti untuk flicker. Ya, yang memang bisa dipancing keluar, tapi sejauh ini memang masih cukup berimbang lah buat duanya. Bahkan Favian mainnya nakal banget. Take over ambil Orange Palm di tangan Rester Favian. Kali ini berani banget loh dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Seorang Favian masuk ke dalam jungle dan ketika retribution dari kedua belahnya tidak semuanya keluar, hanya satu saja. Yaitu Favian, ini hanya satu. Ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih melimpah untuk Favian. Untungnya nggak purple, bayangin nggak kalau purple. Ya tapi memang itu yang dibutuhkan buat tim Liquid ID juga. Dimana mereka butuh untuk pressure atau ada sedikit advantage dan akhirnya tekanan masuk Ray agak tertinggal tadi untuk perolehan EXP. Tapi Ray tadi walaupun under kondisi aja dia masih bisa ngelakuin takeover, tapi Aran depan sana mencoba melawan zoning out. Sorizo target utama, siapapun akan coba dihantam. Dapatkan dengan penalty zone, the power of dari Favian melakukan takeover terhadap Turtle gagal. What a takeover dari seorang Retribution. Berhasil mundur ke arah belakang tapi tidak akan dilepaskan begitu saja karena ada jangkauan. Mereka masih mau lebih. Satu hit dari seorang Mueza yang tidak berhasil dimakan. Membuat tim Liquid yang kondisinya berada dalam kerugian. Wow, Retribution langsung ditujukan di objektif yang kedua. Sorizo memang hilang pada akhirnya. Aran. Tapi itu worth it dan Aran masih bisa selamat. Gak bisa sembarangan, di atasnya ada logo yang menyala. Mungkin Aran bisa melakukan dodge. Dan bahkan damage turret tidak bakal bisa dihindari oleh seorang Azura. Nah itu dia, look at Pulse with Flicker Azura. Berani untuk berhasil mendapatkan satu point kill. Sorizo di bottom lane.
mencoba untuk bertahan diri. Tapi damage yang diberikan dari seorang Iron Shiki terlalu sakit dan berhasil dihindari. Pertukaran terhadap seorang Sorizo kalau nggak berhasil ditukar ini cukup merugikan. Tapi nampaknya pertukaran sangat baik, tapi Hijube! Kali ini gagal dan ada Purifier yang sudah dikeluarkan Ray. Looking for double kill, Tempest Double for offensive. Dan bahkan membuat seorang Widdy kali ini selamat. Karena nempel di tembok adalah sebuah jawaban. Wah, masih bisa di-dodge untuk damage yang masuk, tapi Iron Shiki hilang. Ini cukup merugikan juga sebenarnya buat tim Liquid ID. Mereka kehilangan gold tender dan mungkin kehilangan outer turret juga di bagian bawah. Aran yang udah mulai hadir juga, apakah ini bisa menjadi jawaban? Tapi ya pada akhirnya 2 outer turret bahkan sudah hilang. Wah, tapi keunggulan goldnya, Dewa di sini lagi unggul juga. Dan menurutku Sorizo cukup berani sih, karena first item dia itu War Axe loh. Berarti ya bisa jadi tidak ada terlalu banyak gangguan buat laning phase dia. Ya dia pokoknya intinya pertama bukan hanya ke arah laning phase, tapi lihat team fight yang tidak pernah ada hentinya. Ini pengen memastikan kalau Sorizo ini bisa ngambil backline dia. Entah Yeskiel, entah mungkin tiba-tiba dengan adanya kondisi Roger yang sedang jaga posisi. Wah, dengan adanya Iron Shiki, itu bahaya banget. Kalau dia bisa dimakan, point kill-nya lumayan mahal, damage-nya burst, dan Sorizo ngasih buying time. Nah ini nih yang kita bakal lihat lagi ya, ketika perebutan objektif siapa yang bakal coba untuk buka. Dan mereka harus aware dengan retribution. Udah nggak bisa diremehin lagi ya. Power dari seorang Ray dengan linknya apalagi, sosok assassin. Jadi kalau misalnya tim Liquid mau coba untuk ngedapetin turtle, mungkin eliminasi terlebih dahulu yang bisa diprioritikan. Yap. Dan kali ini untuk setup di turtle-nya benar-benar dipanjangin dulu, dilamakan dengan Mueza, ditarik jadi masih bisa didorong tadi di bagian topnya oleh Ray. Oke, Ray sekarang yang menunjukkan batang hidungnya, menuju ke arah depan, dari level 11, Retribution berhasil mendapatkan satu buah turtle kembali dengan perfect yang dimiliki dari tim Dewa. Mereka memilih untuk mundur di Sengges, Aran tidak akan kenal kendor. Sorizo berhasil dimakan, tapi para pasukan dari tim Liquid berhasil mendapatkan double kill yang mahal. 3 bahkan menjadi korban keganasan dari tim Liquid. Mencoba untuk melakukan camping. Ray di depan sana, surprise! Happy birthday! Memaksa dengan adanya Tempest Oblit yang masih cooldown, kayaknya jawaban yang paling tepat adalah disengage nggak sih? Wah, tapi ini pembalasannya banyak banget sih. 3 pemain hilang, terus juga tadi midnya berhasil didorong ya karena posisi Favian emang terlalu jauh. Dan outer turret di bagian bottom lane pun berhasil ditukarkan sama Wah. Ya, dan ini Favian masih farming terus-terusan loh. Masih. Ya, secara level bahkan dia unggul ya. Ray masih di 11, Favian bahkan sudah hampir di level 13. Dan team fight sih dari Dewa sebenarnya mereka punya link. Dan link ini bisa jadi satu senjata untuk bisa memenangkan objektif berupa turtle dan lord. Ya, dan yang aku lihat di sini adalah kondisinya Favian tahu dia dalam kondisi yang nggak punya power. Dia santai, dia tenang, bahkan sampai ke arah Ray-nya cabut dulu dia baru berani nge-clear. Kalau nggak ada informasi tersebut, dia tuh nggak akan berani sama sekali menunjukkan batang hidungnya dari Nolan. Iya, dan ini sih dari tim Liquid ID juga mereka berhasil keluar dari pressure yang dibuat ya sama Dewa United. 2 outer turret bahkan tadi sebenarnya udah hilang, tapi ya mereka tahu nih untuk jawabannya. Mereka cari rotasi, mereka press 4 orang untuk ke arah turtle dan 1 orang untuk split push, yaitu tadi di tangan dari seorang Favian. Jadi kondisinya udah mulai imbang, bahkan dari goldnya sudah mulai dikejar lagi oleh tim Liquid ID. Pertanyaannya, apakah mereka mau coba untuk paksa nih di area mid lane? Tapi ini sama-sama imbang loh buat goldnya. Iya. Kayak dari midnya unggul 100 saja. Dan nggak terlalu banyak memang perbedaan yang terjadi sekarang. Tapi dari setupnya untuk bisa menjalankan lane jauh, Ray ada. Ini Link jauh lebih memiliki mobilitas. Iya. Kalau dibandingkan dengan si Nolan. Enak banget ya kita lihatin ya. Linknya sangat cepat untuk melakukan rotasi di arah atas atau bawah bahkan sekalipun. Karena memang jujur ngomongin laning management, dia punya turret di arah top lane itu sangat menguntungkan sekali untuk tim Dewa. Sedangkan dari tim Liquid mereka struggle banget. Yang sangat disayangkan adalah kenapa nggak di bawah bottom lane dia dorong dulu, dia paksa dulu supaya Dewanya nanti ke distract dengan adanya minion yang stacking di arah inner turret. Iya sih, jadi salah satu opsi juga ya sebenarnya untuk bisa ngedapetin objektif yang lebih mahal lagi. Dan sekarang ini di hold lagi yang berarti untuk Ray-nya bisa kembali, bisa join lagi ke arah team fight. Dan apakah tim Liquid ID akan selalu menunggu seperti ini, Om? Ya, mereka bisa lebih agresif sih kalau mau jalanin lane jauh ya. Tapi kita masih menunggu untuk Ray-nya ngambil purple-nya, baru kita akan melihat keputusan dari Dewa United apakah mereka mau team fight sekarang. Oke, sudah mulai berkumpul. Sepertinya Aran juga akan coba untuk sweeping terlebih dahulu, mengusir siapapun yang ada di sekitar area. Ray-nya tertabrak di depan sana, Ray-nya harus mundur ke belakang. Beda kasusnya kali ini. Ray diturunkan oleh sosok seorang Aran. Tapi dengan adanya sosok Aran yang tumbang, para pasukan dari tim Liquid merasa melakukan takeover terhadap Lot. Mereka harus disingkir. Mereka nggak bisa melakukan following up. Dan dia bisa terlalu besar akan mendapatkan kerugian. Dan itu dia. Triple looking for Maniac dari Azura. Mereka harus disengage karena aku sudah melihat damage yang diberikan terlalu kurang.
Dan Lord yang kali ini didapatkan oleh Favian sekali menjadi rugi banget dan gak ada keuntungan sama sekali. Triple kill. Triple kill berhasil diamankan dan cuma di-trade dengan satu buah objektif. Lord menurutku gak worth it sih. Ini kerugian sudah mulai terasa buat tim Liquid ID dan secara itemizations apa yang kurang Om? Ya, Zorizo yang sudah jadi sebenarnya dan ini jadi juga ya buat si Azuranya. Jadi kita melihat adanya damage yang cukup besar juga. Ini mungkin lebih ke arahnya jangan terlalu maju juga tadi karena Infernal Pursuit yang dibuat tadi benar-benar ditahan di area depan dan membuat dia akhirnya harus ter-pick off untuk pemain pertama. Dimana dibutuhkan untuk kehadiran Aran juga untuk team fight. Oke, ini dia yang akan coba diberikan Aran, langsung tumbang begitu saja, sangat instan. Pesawat Blade for defensive telah dikeluarkan oleh sosok dari seorang Retribution. Tapi staking dengan minion di arah top lane nggak bisa dihentikan harusnya. Turret inner di arah top udah sangat mudah didapatkan. Jadi imbang lagi ya sebenarnya untuk posisi dari kedua belah tim. Kita ngelihat Aran yang akhirnya harus ke take down memang terlalu dini sih untuk ada di area frontline tersebut mencoba untuk ngedorong Lordnya lebih dalam. Tapi kalau ngelihat dari objektif di area mid lane ini kan yang jadi yang paling mahal ya untuk pusat rotasinya dan menentukan apakah Favian ini bisa bermain dengan agresif atau tidak dan sayangnya belum bisa ditembus sama tim Liquid ID. Benar, Favian harus mencari posisi yang tepat juga ya. Karena kalau dia show bakal lebih mudah untuk ngedodge nanti efek dari fracture. Tapi oke, miss. Iya, coba untuk dicek ya. Oleh seorang Mueza, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan ya dengan satu buah ultimate yang reveal informasi didapatkan, tim Liquid ID harusnya udah mulai bisa mendekat lebih dalam lagi nih. Cuman berbeda dengan Dewa United yang punya initiator pasti gitu ya. Ada Ruby, ada Kanisla. Tapi kalau tim Liquid ID, mereka cenderung ya ngandelin efek slow, ngandelin Demonic Force saja. Dan juga untuk efek yang bisa menangkap Ray. Ini gak ada loh sama sekali. Iya, efek stun pastinya ya. Efek stun pastinya, single target cuma datang dari Highlight Ray. Tapi Ray harus defensif dengan Temple Blade dan lihat Hijume responsif terhadap cover yang dia miliki. Sedangkan dari tim Liquid, mereka coba untuk memaksa. Team fight itu terlalu jauh. Terperangkap Hijume di depan sana. Dari Real Manipulation berhasil mendapatkan pasif dari seorang Hijume. Tetes darah terakhir. Tidak bisa diselamatkan kembali karena Mueza memaksakan tim fight itu gak baik. Dia tahu ya, dengan Real Manipulation gak bisa di-I'm offended. Yang akhirnya dia harus keluar flickernya for nothing. Wah ini masih terlalu tebal juga sih untuk Ray keluar sepertinya akan menjadi keputusan yang agak sulit. Para pemain tim Liquid bukan di situ, tapi di sini poinnya. Tapi sayang sekali tidak ada purple buff. Kalau ada purple buff itu gua jamin bakal coba dihajar habisan dari Favian ya. Ya nggak masalah, Outer Threat berhasil diamankan. Dan sekarang yang jadi masalah justru purple buff yang dimiliki oleh Dewa United nih. Udah mulai di camp, ada 3 pemain bahkan dari tim Liquid ID. Ya karena bakal dipaksa untuk menggunakan Retribution ya. Oke, Widih ada di bagian depan. Oke, tapi the power of Retribution telah dikeluarkan. Mega kill dapatkan dari Mueza. Temple of them for defensive. Dengan damage yang terlalu maksimal. Masih mendapatkan triple kill. Looking for Mania kah? Dapatkan Favian! What the outplay from Favian! Shut down! Out of nowhere Retribution. Kali ini berhasil mendetaklukkan. Tapi nampaknya Azura masih mau lebih. Untungnya masih ada Gouge. Gouge dan itu dia. Rookie of the Week. Sang buronan ya, Favian. Eliminasi yang benar-benar top notch banget dari seorang Favian. Dan sekarang kehilangan 3 pemain memang, tapi mereka juga menutup kesempatan buat Dewa United dapetin sekarang Lordnya. Ya ini masih berimbang dua-duanya ya, golnya gak terlalu jauh juga. Dan sejauh ini kita melihat adanya keseruan nih. Dari early bahkan sampai dengan mid seperti ini. Jadi saling bisa back and forth juga yang terjadi. Tapi ternyata power yang dimiliki oleh YHSKL juga ya, dengan membuka real world manipulation tadi ini bisa menjebak Hijume untuk tumbang. Menjebak Hijume, menjebak Lordnya juga. Kita udah sempat lihat ya perebutan objektif yang berhasil didapatkan dengan hanya 1 tetesan saja. Tapi ini posisi dari Favian yang masih terlalu jauh. Mereka melakukan team fight. Retribution gagal tapi Azura berhasil melakukan penyelamatan terhadap Lord. Berhasil dengan tim Liquid. Mereka gagal untuk mendobrak dan bahkan 1 poin kill juga tidak mereka dapatkan. Dan kondisi kali ini, leading management harus benar-benar dilihat. Kemungkinan besar akan ada di arah bottom lane untuk ngomongin Lord. Dan itu dia, Lord di arah bottom lane. Mereka harus gimana manage di arah topnya. Kalau bisa laning paling jauh adalah orang yang paling cepat untuk melakukan mobilitas. Supaya dia bisa langsung keep up sama Lord yang ada di arah bottom lane. Dan mau nggak mau berarti Favian ya Om yang harus ada di bagian belakang. Ya ini dikarenakan tadi agak terlihat tadi mungkinnya buat si Favian di area top. Tapi untuk tim fight yang seperti tim fight kumpul dengan area yang sempit. Glacier dari Aurora ini cukup menguntungkan sekali tadi untuk tim Dewa United. Jadi makanannya banget lah ya untuk area tersebut. Ditambah ada Mueza juga yang bisa nge-hold dengan Dorman Wolfgang-nya. Tapi sekarang dengan Lord yang juga sudah hadir di bagian bottom lane kali ini, ternyata dari Dewa United belum bisa kasih pressure yang
mencekam itu untuk tim Liquid ID. Tapi kayaknya menurut aku Aran udah mulai harus mainin Winter Crown gak sih minimal. Kalau dia suka ngebait kayak tadi. Karena memang susah, kayak waktu dia lompat dengan Eternal Pursuit, kena Frosty Breeze. Iya, makanya disitulah momen-momen Winter Crown kan ada yang dibutuhkan, buying time-nya. 2 Jadi, second ya. iya, karena Favian itu nggak bakal bisa untuk memberikan badan. Ya kan, kedua, Widdy terlalu jauh, dia hanyalah orang yang jalan kaki biasa, nggak bisa ngedive ke belakang, loncat pun nggak bisa, dan mengandalkan Glorious Pathway. Jadi, menurut aku Aran kalau dia mau nge-beat seperti tadi, banyakin utility untuk dia survive. Survivability-nya harus tinggi sih. Entah Winter atau Imo. Dan tadi sempat dibahas juga ya ketika Povius-nya nggak bawa Flicker, pakai Vengeance, nah itu yang lebih bahaya ya Om. Benar, karena waktu dia lompat memang Vengeance bisa aktif, tapi berapa lama untuk bisa bertahan itu loh. Habis Vengeance selesai, udah selesai juga Povius-nya. Nah ini Purple Buff bakal muncul lagi. Apakah akan dilakukan hal yang sama dari tim Liquid ID? Karena kita udah tahu nih resiko seperti apa bermain di area seperti tadi mereka. Coba untuk memutar lebih jauh. Lihat gak Favian. Wow, aku suka banget sih agresifnya dia. Itu jangan sampai, itu gak boleh pudar loh. Jiwa mudanya tuh kelihatan banget. Jiwa muda gak boleh pudar, karena itu kayak ngeliat zaman Versik naik awal-awal, zaman Albert naik awal-awal. Dan kalau misalnya kalian bertanya kenapa selalu yang digambarkan Versik dan Albert adalah dua sampel yang benar-benar bangkit dari MDL, dapetin momennya, dan bahkan salah satu inilah ya legenda di timnya mereka masing-masing. Ya, aku setuju sih. Dan memang sampel-sampel baik lah di situ. Ya kalau ngeliat Favian memang butuh bukti yang lebih banyak lagi nih, karena memang belum terlalu banyak ya permainannya. Cuma sejauh ini permainan agresifnya ini loh yang susah banget untuk bisa dihentikan. Hari ini kita ngeliat Nolan cukup banyak ya Om, tapi sejauh ini aku paling ngeliat yang agresif tuh di Favian. Ya benar. Karena dia mainnya safety juga ya buat di early, gak terlalu ngincer kill point. Sementara untuk rekan-rekan yang lain ternyata bisa ngebayin time juga. Oke, Conceal. Oke, Conceal Gaming dengan adanya keluar start tadi buka di depan sana. Aran mencoba melakukan soalnya terhadap seorang Mueza. Terlalu sakit yang bisa diberikan. Mueza nggak boleh tumbang. Karena kalau nggak ada Mueza, siapa lagi menyelamatkan para pasukan dari tim Dewa? Sedangkan hijau di depan sana. Mereka akan coba ada outplay terjadi dan Shutdown pun memakan skill. Mueza, baik time terlalu mahal. Arosiki mencoba untuk Sony nggak tempatkan Arosiki. Dia loncat ke dalam pit turret. Dan Favian tinggal jadi eksekutor. Dan hingga saat ini shutdown 2 kali dari tim Dewa di tangan Favian. What a fast hand from Favian. Masih bisa selamat dengan 1 buah Winter Crown dan 1 darah terakhir. Tapi lihat Glorious Pathway menuju ke arah sosok serah Hijumi. Turret utama menjadi pilihan utama. Apakah BS akan coba di endgame? Gak bisa nampaknya karena Ray udah siap untuk melakukan clear minion Nevin. Ya coba untuk itu kan tadi di area top lane ya, dorongan dari seorang Ray. Tapi ternyata kedatangan dari Favian juga di timing yang tepat. Dan wow, tim Liquid ID mereka masih bisa bertahan, mereka masih bisa mengungguli game kali ini. Tapi masalahnya masih ada di Ray. Jangan sampai Ray Tribution muncul. Dia turun. Dia harus mundur tembus Blade for defensive harus dilakukan oleh Ray. Yang tandanya dia nggak punya lagi senjata untuk masuk ke dalam pit lord. Ikhlaskan lordnya. Reset untuk tim Dewa. Untuk ngomongin high ground. Mau tidak mau mereka cukup mengandalkan sosok dari Ling Ray. Queen Swing juga sudah ada di tangan dari seorang Widdy. Power yang lebih besar lagi dan dengan adanya Lord 5 pemain penuh. Dari tim Liquid ID masih ada cukup banyak spells juga sebenarnya untuk bermain secara agresif. Ini bakal jadi kesempatan untuk tim Liquid ID menembus lagi base threat. Tapi wave-nya nggak terlalu bagus, mereka hanya mendorong 1 wave saja. Mereka memaksa untuk sifat fokus dari mid lane. Sedangkan Mueza akan coba dikembangin. Real manipulation dibuka, fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa terjadi, bahkan Ray damage-nya terlalu sakit. Hilang satu persatu. Para pasukan dari tim Liquid mereka harus mundur mendadak. Mereka nggak boleh sembarangan untuk bisa melakukan teamfight. Ingat, Lycan Pons bisa meratakan mereka bertiga. Jangan lupakan itu, Lycan Pons bisa meratakan mereka bertiga. Menjadi catatan untuk tim Liquid. Oke, tapi 2 base threat berarti total yang sudah berhasil diamankan oleh tim Liquid ID. Ini jadi satu pembuktian yang akan cukup merepotkan buat Dewa United. Karena ternyata kita udah mulai masuk ke menit 20 Om. Iya, ini cukup panjang ya. Back and forth juga, tapi pada akhirnya memang pertahanan dari Dewa United ini sangat terbuka sekali. Lihat Favian yang mulai mencoba untuk bisa masuk, tapi Azura ini cukup safety juga. Tadi ada Rose Gold sudah diganti dengan 1 buah Immortal. Dan tinggal menunggu kehadiran dari 3 pemain yang lain. Dan ya kita bisa bilang reset point sekarang untuk Dewa United. Ya, mereka harus coba untuk menurunkan tempo juga pastinya. Karena emang serangannya selalu datang dari tim Liquid ID sih. Meskipun ya jarang ya kita ngelihat power untuk pick off-nya. Tapi mereka bisa banget nih mainin Conceal-nya, mereka mainin efek Slowy-nya. Yang bisa nangkep para pemain Dewa United. Dan sekarang berebutan lagi. Di arah Purple Buff sebenarnya bakal coba untuk dipaksa mengeluarkan beberapa spell lah setidaknya. Iya, tapi masih lama juga ya buat
Lord Spawn sehingga Retribution kalaupun mau dipakai oleh Ray belum ada masalah juga. Tapi dengan wave minion yang bakal masuk ke dalam Dewa nih. Ini dia. PR buat Dewa clear dulu. Tapi lane jauhnya belum bisa dijalankan Tapi juga. catatan aku terhadap tim Liquid adalah mereka nggak boleh lagi sentralisasi di arah mid untuk mendorong karena ulti yang mereka miliki. Mereka harus coba dorong ke dalam 3 lane. Pertama, kenapa aku butuh 3 lane? Pertama, kita tahu Ray-nya harus nge-distract salah satu lane. Sedangkan Azura juga akan pegang satu lane. Sisanya mungkin akan berkumpul entah di tengah atau di bawah lane yang paling cukup bisa mereka clear dengan sangat cepat. Nah, itu ngebuat Kiaskiel punya power untuk nge-deal damage juga, Om. Karena dari tadi, Kiaskiel adalah yang paling tersisa di saat ini. Movement dikeluarkan, kalau nggak terjadi dengan Ray with the Crown, masih dihindari, tapi nampaknya Fabian kali ini masih ada Immortality. Dibalikan kembali ke dan bahkan Sorizo kan selamat. Para pasukan dari tim Dewa, mereka terperangkap di dalam satu trapping yang dibuat Fabian. Ingat, Fabian dari tadi fast hand. Wah. Gimana caranya Winter bersama dengan adanya Immortality. Dan bahkan memang tidak bisa dipungkiri Nevin. Fabian adalah trapping yang paling lezat, renyah dan menggigit. Ini player yang luar biasa sih. Dan sekarang dengan posisi kayak gini, tanpa kehadiran dari seorang Sorizo akan sangat mudah tim Liquid ID men-secure langsung ke arah objektif. Inisiasi yang tadi sempat dibuka oleh seorang Mueza Om sebenarnya. Tapi malah jadi senjata makan tuan dan sekarang conceal play sudah dibuka. Iya langsung ya, Purple. Dicari di sana, tapi lihat Yeskiel! Awareness-nya bagus banget, map awareness yang dimiliki dari Yeskiel. Lihat, semua bush dia pegang, dia cari. Dan untung dia tadi cek sound di sana. Kalau nggak dicek sound 1, 2, 3 itu mungkin purple buff di tangan Ray. Dan sekarang Ray dia minus purple buff, dia nggak punya mobilitas tinggi. Tapi laning management dari tim Liquid sampai saat ini yang aku lihat masih berantakan. Oke, harapan mungkin bakal bergeser ke arah Azura sedikit ya dengan si Halberd yang sudah ada di tangannya juga. Mungkin memang ada penetrasi yang bisa dikasih nanti ke arah Widi ataupun ke arah seorang Aran. Tapi Lordnya akan segera masuk. Mereka udah mulai sadar laning managementnya. Mereka dorong menjadi 3 lane berbeda. Di belakang sana dari Azur kan sama lebih dalam lagi. Dapatkan Mueza harus tumpang di sepanjang saat instan. Wave manipulation dibuka. Tidak jauh untuk seorang Mueza. Dapatkan dari sana Sorizo juga pun hilang. Ini bencana tim Liquid. Berhasil menangkap Azura. Baik dan tidak ada gunanya. Dan penunggang handal menumpangkan para dewa-dewa terbaru.